Ih, kalau ngomong gitu kan, kita pernah ngomongin minggu lalu lah ya. Ya, minggu lalu. Minggu lalu kan kita bicara tentang siap-siap. Gimana, udah siap belum? Nah, pertanyaan bagus. Siap. Ya, Udah mulai prepare siap-siap. akhirnya mulai siap-siap. Seminggu ini hampir 2-3 hari mimpi buruk. Sampai segitu dahsyat. Ya karena ya kalau ngomong kondisi kan rumput tetangga selalu lebih hijau lihatnya. Orang lihat, wah Pak Emil baru ini, baru itu, wah begini. Tapi Oh, kan baru beli mobil baru. di flexing lagi. Iya Pak. Oh, Ya. flexing. Tapi kan banyak orang kayak gitu, wah ini bagus ya. Kan gak ada yang tahu kondisinya seperti apa kan. Di ya akhirnya ya harus persiapkan diri dengan cepat lah. Itu tabokan yang cukup dahsyat kemarin minggu lalu buat saya juga pribadi. Tabokan yang Membuat saya pusing sampai besok sampai malam hari. Istilah story. kita mau habis acara ngapain ya? Bicara itu ada acara Pak Andi Zoom meeting. Oh, makan. Zoom meeting makan dia Yang makan. habis makan Oh, makan. pusing-pusing gitu. Yes. Saya pikir gara-gara ayam ya, tapi ternyata Oh, bukan ya, karena pikirannya. ya jadi panas otaknya ya. Mikir banyak hal tentang apa yang akan terjadi di tahun 2024 dan apa yang harus saya persiapkan seperti gitu. Dan akhirnya ujungnya adalah selama minggu kemarin ketemu tim, ngobrol-ngobrol juga, ada sesi coaching juga, kerjaan lah ya. Banyak orang masih belum paham bahwa tahun depan akan bermasalah. Mereka cuma taunya, Krisis. ya, ada krisis. Mereka cuma taunya adalah, ya oke ada pilpres, ada politik gitu ya. Tapi apakah sampai separah itu mereka masih belum mengetahuinya. Konsep yang menarik adalah yang Pandi bilang harga beras naik itu salah satu indikator yang cukup menarik gitu ya. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Pas lagi coaching sesi kemarin juga ada yang ngomong akhirnya banyak yang nggak tahu, banyak yang sudah tahu pun pas saya nanya, oke, apa yang sudah kamu siapkan? Masih still wait and see, masih belum mau berubah. Ada yang mau berubah pun juga, tapi ya just baru ngomong doang, belum benar-benar totally persiapkan, prepare. Nah ini sebenarnya yang saya mau tahu adalah dari ya Pak Ibrahim udah ngomong juga ya, nanti kita sharing-sharing aja bos. Eh, Kondisi krisis tahun depan ini yang Pak Andi lihat emang kan udah ngomong juga ya separahnya bisa lebih parah dibanding 98. Itu yang Konteks dari segi krisisnya ya. iya bukan Dari kestabilan. stabilan politik dan sebagainya ya. Tapi kan itu salah satu hal yang cukup dahsyat. Eh, Cara kita untuk bisa mau melihat itu tidak mendenial. Karena banyak orang banyak adalah masih denial apa ya, menyanggah atau Menyangkal. menyangkal. Hmm. Bahwa enggak lah aman-aman saja. Apakah itu salah satu bentuk dari pelarian? Eh, ya mungkin saya pengen komen soal ini dulu ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ini kan diharapkan bukan jadi takut. Gitu. Seharusnya begitu, Iya, Pak. diharapkan kita nggak Iya, takut loh. iya. Kalau takut nggak mungkin siap, Yes, that's ya it. kan? Tapi diharapkan kita tahu akan sesuatu dan kita bijaksana Ya, supaya kita eh, bisa siap. ya. Nah, kalau kita siap, goncangannya boleh keras. Tapi kan kalau kita siap, kita tidak tergoncang, ya kan? Oke. Tapi kalau pondasi kita nggak siap, goncangannya datang, kita kan goncang. Ya. Ya, jadi targetnya sebenarnya balik lagi kita podcast ini kita ngobrol supaya kita berdua siap dulu, ya kan? Kita berdua juga siap. Sambil ya kita meluangkan waktu juga lah. Siapa tahu orang yang kebetulan dengar atau ingin mendengar Yes. juga siap. Nah, tapi memang celakanya eh, untuk siap nih, ya tadi kan kita ada ngobrol soal gimana dong caranya siap gitu kan. Untuk siap kita butuh punya mental yang benar. Ya kalau kita nggak punya mental yang benar, ya otomatis ya nggak akan siap. Walaupun tahu, Iya betul. ya kan. Iya. Contoh, masih suka di zona nyaman. Iya. Tahu sih, tapi masih hidup buat hobi, ya kan. Atau mungkin nggak pengen berubah gitu kan ya, nggak mau berkembang gitu kan ya, karena sudah nyaman dengan keadaan sekarang, ya nggak akan siap-siap juga dong. Ini yang seru sebenarnya. Kalau ngomong mental, ini sedikit seru aja, Pak ya. Biar juga teman-teman yang nonton juga lebih ada hiburan sedikit. Saya sebenarnya mau bikin konten. Ya,
Indonesia itu adalah negara yang luar biasa. Rakyat-rakyatnya itu mentalnya, nyalinya ganas, Bos. Terbukti waktu lagi tembak-tembakan di Sarinah, Semua ngumpul. kumpul nonton, Bukan. bukan bubar. Itu kan live, Pak. Iya. Biasa kan nonton di bioskop. Ya itu fakta loh, bahwa kita kalau perang pun Indonesia mungkin belum bisa menang sebenarnya, karena nyalinya luar biasa. Motor lawan arah udah biasa, nggak takut mati, Bos. Tiba-tiba menyeberang kan nggak perlu dibangun sebenarnya, karena Indonesia nyebrang di mana aja bisa. Ya, betul, betul. Jadi sama kucing pun minder sama kita. Ngawat lebih daripada kucing kayaknya. Oke, just joking aside. Tapi ini ya sebenarnya mental seperti ini adalah akhirnya saya bilang gini, ini bener nyalinya besar, mentalnya kuat, atau nggak tahu apa-apa gitu loh. Yang kedua kali ya, Gitu kan? nggak sadar. Nggak sadar dia. Ada resiko, ada potensi bahaya. Karena life goes on gitu ya, cuman ikutin hidup aja, ngalir aja. Ya oke, go with the wind, ikutin aliran laut aja, mengalir aja gitu kan. Udah kayak lagu Bengawan Solo. Iya sih, ya kadang-kadang memang mungkin ada waktunya kita perlu bahasanya ngalir nih ya tadi ya. Iya. Go with the wind. Kita harus ada perencanaan yang dipersiapkan, namun kan nggak semua perencanaan kita terjadi sesuai. Dan biasanya kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai, ya jangan kecewa. Kita perlu shifting dong, geser. Kita perlu adjust. Itu dia, makanya that's Bukan why sepenuhnya adjust, bahaya itu nggak ada arah hidupnya itu. itu dia. That's why ini kan bikin kayak film seri kan. Ini season 1 episode 2 Ya, betul, gitu kan. betul. Jadi nanti ada nanti ada season 2, season 3. Semoga nanti teman-teman menonton juga. Ya, ya nonton pokoknya kita berdua siap Itu lah lah. gitu ya. Itu ya kan emang intinya kan kita di kemarin mikirnya adalah bilangnya kita ngobrol berdua, ternyata kontennya bagus, dan saya juga Pandi juga pikir bahwa kenapa kita nggak sharing sama teman-teman yang Ya, lain aja betul. gitu kan. Nah, dari segi mental tadi, saya banyak lihat juga teman-teman yang saat ini adalah tadi Pandi bilang sekedar hobi. Kan emang ada yang bilang juga gitu. Kerja dari hobi. Lebih bagus kalau misalnya kita hobinya apa, sukanya apa, kerja di bidang yang sama, itu bagus, Pak. Ini ibu saya picu ini. Ini kita bicara soal kerja dari hobi. Iya. Ya kan? Bicara berharap bahwa semuanya baik, ideal. Sesuai dengan ilmu kita, Iya. ya kan? Hobi kita, gitu kan? Keberadaan kita secara sempurna. Faktanya itu nggak ada, Bos. Jadi gini loh, kalau memang ada kesempatan bisa berkarya Iya. dengan sesuai dengan hobi, sesuai dengan keahlian, silakan. Tapi kalau nggak punya kesempatan itu, jangan dipaksakan dan jangan nunggu terus. You just start, you just move on, ya kan? Karena gini, jangan tunggu sempurna baru bergerak. Itu sebuah tragedi pastinya. Yang benar adalah apa sih yang ada di depan kita? Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Saya masih ingat ya, dulu tuh gini, kalau ada yang nawarin saya contoh kerja nih, saya dulu kebetulan pernah magang pendek lah di rumah keluarga. Oke. Jadi keluarga saya ini buka printing. Lalu saya disuruh bantu untuk ngurusin printing gitu. Saya kerjakan, nggak dibayar sih. Saya kerjakan. Mau, Pak? Mau dong. Kok? Kenapa nggak mau? Iya. Saya mulai dengan apa yang ada di hadapan saya dulu dong. Kan nggak ada duit ya? Iya, tapi saya kan nggak sekedar mengejar uang, dan pada saat itu memang tidak bisa untuk mengejar uang. Usia berapa tuh itu? Saya masih SMA waktu itu. Pas SMA ya? Jadi 17-18 saya tahun. nggak nunggu gini loh. Saya sukanya ini. Pokoknya ini yang paling prospek gitu kan, yang Iya. paling menguntungkan dan menjanjikan. Saya maunya itu, nggak bisa begitu lah. Nggak, saya tarik tadi. Jadi saya waktu itu Ya? jadi ini tukang ngerapiin kertas di tempat printing. Ah, Ya sudah, saya hanya belajar itu, saya tahu itu, dan saya juga pernah jual kopi keliling. itu dibayar.
bukan jual kopi keliling. Jadi itu juga nggak dibayar. Itu juga nggak dibayar. Jadi Terus, sifatnya kok mau? mau dong. Karena gini, eh, tidak semua musim dalam hidup kita Hmm. kerja itu harus selalu dapat hasil. Apalagi kita baru mulai. Wah, Khususnya ini untuk menarik ini. Serius. orang-orang yang baru mulai, ceritanya juga baru mulai. Ya kan? Orang mau kasih kita bagus. Paling nggak kita bisa dapat knowledge, kita bisa ada pengalaman sedikit tentang kertas, bagaimana cara merapikan kertas, bagaimana menawarkan kopi ke orang dan ternyata nggak ada yang beli, gitu kan ya. Itu dibutuhkan. Mental mental untuk berhasil itu salah satunya adalah kita apa ya namanya ya, mental untuk tulus lah, mental untuk waktu ditolak tuh rela gitu. Ya, ini menarik karena ada beberapa tim saya yang kalau misalkan kerja hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan kayak bilangnya, wah kok gini ya, kan ada biaya transport, ada yang dikeluarkan biaya transport, ada energi yang dikeluarkan, kenapa return nggak sesuai, akhirnya kecewa gitu loh. Nah ini banyak terjadi sebenarnya kan? Sebenarnya gini, karena kita punya tolak ukur bahwa eh, sebuah return itu harus berupa uang, materi. Sebenarnya nggak demikian dong, ya. Eh, Return itu bisa berupa pengalaman baru, keahlian baru, ya kan? Hmm? Kita juga bisa punya komunitas baru, itu juga return. Tidak selalu langsung berbentuk liquid, cair, atau cash. Dan Oke. itu adalah bagian dari proses kita menuju perjalanan menerima cash tersebut kan. Jadi salah satu persiapan untuk menjelang 2024 pun ini juga dibutuhkan sebenarnya. Gini kan, tadi kan kita ngobrol dalam konteks orang yang baru mulai, Iya betul. ya kan? Hmm. Nah, kalau memang banyak orang yang rencana baru mulai, jangan Ah, berharap ideal. returnnya ya Sesuai dengan ekspektasi. hobi, Oke. sesuai dengan Ya, iya. keahlian, sesuai dengan pengetahuan yang pernah dipelajari, Ya. sesuai dengan pendapatan yang Bukan, diharapkan. yes. Nggak bisa gitu dong. Bahkan sebenarnya prinsip memulai itu kita harus punya hati yang apa ya bahasanya ya, punya hati yang udah tulus-tulus aja, just do the best, ya kan? Dan saya percaya akan ada returnnya dalam bentuk yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan pada waktunya. Kalau nggak mulai-mulai nggak mungkin dong. Saya melihat gini, setiap kepingan pengalaman atau Yes. perjalanan saya itu menjadi satu kesatuan yang bisa mendukung pekerjaan saya hari ini. Setuju itu. Jadi teringat waktu saya balik bersama Pak Andi. kita Gimana? kita yang mana nih? Karena kita banyak cerita. Kita kerja sama bareng lagi di tahun yang ini kan. Di awal tahun saya sampai struggle. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya lihat daftar nama, saya sampai melakukan suatu hal juga bingung mesti ngapain. Sampai semi depresi di rumah 2 hari kayak do nothing, nggak ngapa-ngapain. Keluar, mencoba ketemu orang, mencoba sharing, get nothing juga. Waktu itu sempet ini sih merasa bahwa oh iya ya, kok kayaknya apa yang saya lakukan sia-sia ya. Ada tuh kata-kata dari Pandi juga nggak salah, Mil nggak ada yang sia-sia. Nah, ya. Mil nggak ada yang sia-sia. Akhirnya bilang, apa bener nggak ada yang sia-sia? Tapi ya terbukti hari ini akhirnya rolling cukup baik, cukup Good bagus, start lah good ya. start. Akhirnya bisa beli mobil baru. Ya, Sombong. ya, it's proven. Ya. Mungkin di awal selama tergantung mental lagi, tergantung persiapan lagi, berapa lama kita bisa melewati hal itu kan? Iya betul. Dan memang sebenarnya menurut saya di segmen ini nih ya, kita kayaknya perlu penekanan khusus nih tentang eh, bagaimana seseorang perlu punya mental yang benar untuk memulai ya. Karena dari tadi itu kayaknya mengerucutnya ke sono. Yes. Jadi banyak orang tuh nggak pernah memulai karena selalu menunggu yang sempurna tiba, That's it. ya kan? Sesuai gambaran, harapan, keinginan dia. Faktanya ya kita tahu lah dalam perjalanan kita berdua kan Nggak ada, apakah benar bisa sesuai harapan? nggak ada sih. Nggak ada Nggak kan? ada. Nah, jadi kalau orang yang selalu menunggu sesuatu yang dia inginkan sempurna sampai sesuatu yang dia inginkan bisa terjadi dengan sempurna baru memulai, dia nggak akan pernah memulai.
Dan itu mental yang berbahaya untuk kondisi saat ini. Nah, itu dia. So, persiapan nih ya. Iya, Untuk iya kan? ya, untuk arti kata tidak perlu sempurna sebenarnya. Mulai dengan apa yang ada aja. Betul. Mulai dengan apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, Apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. betul. Nah, tiga ini ya. Jangan sampai gini, yang kita ada kesempatan A, tapi kita kebanyakan milih. Hmm. Kita tunggu yang sempurna datang. Kita tunggu yang sesuai keinginan kita datang. Si kesempatan A ini kita nggak lakukan, kita nggak kerjakan. Kita skip, B, C, D, E, skip. Waktu berlalu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kita nggak mulai. Iya. Jadi akhirnya kita kehilangan 3 tahun. Padahal waktu kita mulai, mungkin itu menjadi anak tangga untuk kita menuju kepada sesuatu yang pada akhirnya menjadi desire atau passion kita. Gitu? Setuju. Gitu loh. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, ini juga saya ngalamin ya, waktu lagi mau shifting gitu kan, yang ya Pani juga tahu ya, pas saya lagi shifting gitu kan ada image-image tertentu yang saya pegang dulunya. I'm a coach. Kalau mau sombong dikit, saya international coach. Tuh, bukan mau sombong dikit, sombong banyak. Iya. Fee-nya lumayan gitu ya. Tahu fee-nya. Nggak pernah dibagi. Tapi pas shifting itu kan, wow, ada ego-ego tertentu. Ada ya bisikan apa kata orang, apa kata dunia. Seorang international coach, seorang coach shifting seperti ini. Itu sempat terngiang-ngiang selama beberapa bulan tuh itu ya. Sampai akhirnya saya ada, nah ini mungkin cocok deh. Ada pressure yang pas, gitu kan. Ya, yang Pak Andi juga tahu juga, pressure yang pas diberikan oleh Pak Andi dan salah satu guru kita berdua juga gitu ya. Akhirnya membuat saya berpikir sebaliknya. Dulu saya berubah, tapi berubah itu hanya di zona yang saya nyaman aja untuk berubah. Ya oke lah, bantu-bantu istri, bantu apa itu masih shiftingnya sekitar itu aja. Sampai saya harus benar-benar keluar dari zona nyaman, melepas apa yang saya pikir selama ini buat ego saya dan sebagainya, baru saya bisa breakthrough. Ya, memang setiap kita akan mengalami hal itu ya. Jadi saya juga ngalamin. Dan memang either kita lakukan dengan rela, Nah, ya, dengan rela, dengan sadar. Either kita lakukannya dengan tidak rela atau tidak sadar, tapi oleh pressure dari luar, itu dia. ya kan? Saya rasa pada akhirnya kalau kita mau survive, ya kan, kita harus lewatin, kita harus lakukan. Terlepas itu karena dipaksa ataupun sadar ya. Yes. Kalau mau survive ya Serunya adalah saat ini, this my story, bahwa saya sadar saya harus survive, saya sadar saya punya masalah, dan saya sadar untuk saya lebih baik. Bukan masalah arti kata saya nggak punya duit, bukan ya, arti kata supaya saya mau lebih bertumbuh lebih baik, saya untuk persiapkan tahun depan menjadi lebih baik, saya harus shifting, gitu kan. Masalahnya kan ada orang-orang yang merasa bahwa udah tahu mesti shifting pun, udah tahu dia bermasalah pun, tapi tetap nggak mau berubah, Pak. iya, jadi memang pada akhirnya seperti yang saya katakan. Jadi kalaupun dia tidak mau atau dia tidak sadar atau tidak rela, kalau memang posisi tempat dia berada saat ini tidak tepat, dia akan terkondisikan. Akan ada sebuah kondisi-kondisi untuk menekan dia bergeser atau berubah. Kalau sampai tekanan-tekanan itu tidak membuat dia berubah, Yes. otomatis tanda kutip menurut saya dia akan menjadi tragedi. Nah, itu kan. Nah, as a friend, kalau kita ngelihat ketemu orang seperti ini, udah kata kasih tahu, udah kata kasih ngomongin, bahkan lihat video kita ini pun, dan tetap nggak mau berubah, dan tragedi sudah terjadi, dan kita tahu itu akan terjadi, gimana, Bos? Itu saya emosi ngomong ini. Gini, ya kan, saya rasa gini, kita kan udah nge-coach banyak orang. Yes. Udah ribuan, puluhan ribu mungkin. Jadi saya rasa memang kita pada akhirnya harus terima sebuah kenyataan. Tidak semua Yes. orang bisa dibantu. Itu dia.
Jadi orang banyak punya pemikiran gini, sulit dia bantu orang. Sebenarnya bukan hanya sulit bantu orang. Mau dibantu saja, orang itu banyak yang nggak mau. Jadi sebenarnya bukan hanya posisi orang yang membantu yang sulit. Gak semua orang juga mau dibantu. Bantu. Ya. Jadi ini sebuah fakta, kenyataan yang kita harus terima. Supaya kita tidak berputar-putar sama orang-orang yang nggak mau. It. Dan Itu kita dia. lebih banyak menginvestasikan waktu kita sama yang mau aja sih. Oke, paham. Gitu. Jadi nggak usah terlalu ngotot ya. Ya. Kita lihat aja responnya, yang mau welcome, yang enggak ya sudah. Kita nggak bisa menjadi pahlawan untuk semua orang. Yang pasti kan kita adakan podcast ini untuk wake up calls, Yes. ya kan? Supaya mereka siap. Dan hari ini kayaknya kita mengerucut ke dalam satu tema, banyak orang itu tidak mau siap atau tidak mempersiapkan diri karena punya mentalitas selalu menunggu yang Sempurna. itu nggak ada, bos. Oke. Saya kemarin nih, kan kemarin lagi ngerapin data. Saya baca semua rancangan hidup saya Wow. yang pernah saya buat. Kabar gembiranya Heeh. melenceng jauh semua. Itu kabar gembira ya. Bener, kabar gembira. Saya lihat kok nggak ada yang sesuai. Kok jadi kabar gembira? Ya, jadi kan dari kenyataan itu kan dari apa yang pernah saya catat itu, yang saya ketik itu kan saya jadi disadarkan gitu. Hey man, I cannot control. Saya nggak bisa berkata bahwa ini yang saya rencanakan harus terjadi, nggak bisa, bos. Tapi bukan berarti gak ada planning dong. Iya, Oh, iya. jangan balik ke fatalisme. Iya, itu Kayak dia. di awal kita ngomong, Betul. kita tetap perlu planning. Betul. Planning dengan bijak, Betul. ya kan? Planning dengan orang-orang yang juga terbiasa untuk planning, Yes. ya, untuk bersama dengan mereka, bersama-sama di-confirm gitu kan. Tapi tetap pada prakteknya banyak yang nggak sesuai. I see. Jadi jangan gini, makanya nih kalau kita tunggu yang sempurna ya nggak siap-siap dong. Padahal kita bongkar ini semua adalah supaya banyak orang siap kan. Ya. Tapi kalau banyak orang udah dengar, kalau yang nggak percaya sih ya sudahlah ya. Kalau yang percaya tapi mentalitasnya tunggu yang sempurna datang, akan ada yang sempurna datang. Nah itu tipuan, itu yang mau kita bongkar nih hari ini. Membongkar sebuah tipuan, kenapa begitu banyak orang akhirnya nggak siap? Kenapa banyak orang nggak memulai? Aduh. Ini tiap kali podcast yang kena gue lagi. Asa. Oke. Tapi kali ini kita nggak makan malam bersama. Oh iya, gak. Jadi saya Oh, jadi sibuk gak jadi ya? Oh, bercanda. jadi di hari berbeda. Bercanda. Nah itu harus jadi dong. Iya, siap. Nggak usah gini. Itu kenapa tadi juga nih betul ada Pak Abin ya. Saya ngomong tentang Pak Abin juga lah, biar nggak apa lah ya. Saya kan lagi mau live TikTok sama istri juga, sama Friza kan. Itu juga saya mau bikin konten di TikTok. Saya masih nunggu loh. Nunggu waktu yang sempurna, timing yang bagus, konten yang bagus, ada tools, alat-alat yang proper untuk saya TikTok. Itulah. Tapi hari ini tiap kali podcast kayaknya dapat saya nih. Enggak lah. Oke, Pak Abin, besok kita mulai, Pak Abin. Contoh gini loh. Kita ini kan cobalah kita pikir ya, waktu kita ketemu, kita memang sering spend time, kita ngobrol. Emang kita udah mikirin sedetail Oh, enggak itu sih. tempat kita mau podcast, bentuknya seperti apa, dengan siapa, ngomongin apa, kan enggak. Bahkan hari ini aja nih, salah satu contoh kejadian, ini kan bukan ruangan kita. Bukan. Iya. Ini kan ruangan yang diruangkan. Iya. Betul nggak? Oke, ya dimanapun jadi lah ya. Lah, ya bukti ini kan nggak ada yang sempurna Iya, kan. betul sih. Kalau mau nunggu nggak mulai-mulai dong kita. Iya. Betul nggak? Bahkan hari ini kita lagi praktek loh. Iya kan? Saya tenang jika ada teman seperti Pandi. Kenapa? Lebih akhirnya, ayo Bil, jalan Bil. Oke lah, siap jalan lah. Lah, memang begitu kan? Iya, itu mungkin salah satunya adalah juga butuh teman kali, Pak. Nah, salah satunya lagi nih coach. Kan you coach dalam EQ, emotional intelligence. emotional intelligence. Lalu juga sebenarnya kan you punya keahlian di kesehatan. Saat ini kan jadi coach kesehatan. Iya. Sebenarnya waktu mulai kan sempurna nggak? Iya. Enggak kan? Iya, nggak ada sempurna sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Waktu itu saya cuma bilang, saya settingin deh yang seadanya. Jalan dulu. Udah jalan, sekarang yuk nge-coach banyak orang untuk sehat. Bener nggak? Saya tadi baru ngobrol sama you kan banyak tuh pasien you. Betul nggak? Iya. Sampai tadi kita sebelum mulai jadwalnya gitu banyak. Itu kan muncul karena apa?
Iya, langsung mulai ya. Iya kan? Kita Karena mulai. kan nggak sempurna. Nggak sempurna. Waktu itu pasti ingat ya, alatnya masih Jamuran. jamuran. Padahal saya nggak tahu itu jamuran tuh. Bener nggak? Iya, iya betul betul. Saya tidak tahu itu jamuran, Iya. itu segitunya. Lalu dibersihkan kembali alat-alat kesehatan yang ada. Betul nggak? Iya. Lalu kita trial hari pertama, banyak banget yang dirapikan, dibersihkan, dan kita mulai dengan 1-2 orang saja. Iya loh gitu ya. Itu juga Iya. nggak sempurna Dan ya. sekarang berapa orang? Tadi saya dengar dari laporan kan, jadwal pasiennya banyak banget. Iya betul. Di awal cuma 3-4 orang itu pun. Betul. Iya, betul, Itu betul. loh. Nah, banyak orang nih Yes. selalu menunggu, akhirnya nggak memulai. Sebenarnya memang gini, memang kalau untuk orang yang sudah berpengalaman dan dewasa, dia perlu hati-hati memilih untuk memulai. Apalagi untuk orang-orang yang sudah sangat padat, sibuk. Iya. Tapi kalau ini yang bicara ini adalah orang-orang yang masih muda, nggak punya kesibukan yang padat, terlalu banyak milih, Iya. ya kan, terlalu ingin ideal. Nah, itu bahaya. Yes. Saran saya sih gini, mulai dengan apa yang ada. Selama itu resikonya bisa terukur, resikonya terukur, bisa diterima, ya kan? Mulai aja, jangan terlalu banyak mikir. Butuh mentor kali atau teman kali ya untuk mendampingi, untuk menguatkan. Saya kan jujur ngomong, kalau saya waktu sendirian juga, itu thank you banget sih. Hari pertama saya cek kesehatan kan, Pari datang kan. Ngomongnya adalah saya tahu waktu saya sendirian. Saya selalu tahu. Ya, basically I feel alone waktu itu. Hanya waktu itu bareng Friza kan, bareng istri kan. Ada Pandi itu menguatkan saya. Nah, orang emang butuh itu kali ya. Untung saya. Ini loh, coach. Saya juga jadi ingat gak? Waktu kita mau putuskan yuk kembali jadi coach kesehatan, Iya. itu gara-gara obrolan apa? Direncanakan Enggak sih. Enggak. Malam hari di sini ya. Kita udah teler. Iya. Jam 8, setengah 9. Lagi abis meeting berat, Iya betul betul. you lagi ketemu dengan komunitas coach you, saya turun, Iya betul. diajak nimbrung, teman-teman coachnya sudah pulang, kita ngobrol Santai lah, ngalor nolong ngidul, dulu santai. ya. Iya Lalu sih. tercetus sebuah ide, mulai saya bilang. Iya. Karena apa? Nggak nunggu. Mesti ada ya itu, butuh ada mentor, ada bukan teman ya, ada teman, ada yang saling support untuk kita bisa mulai bersama. Itu penting sih, Bos. Ya, kalau idealnya gitu. Ya, itu ideal, Tapi ideal. faktanya kalau sampai belum ada, Ya, mulai dulu aja. Dengan apa yang ada, apa yang bisa, gitu kan? ya, apa yang kita punya. Apa kita punya. Gini loh bos, banyaknya pengetahuan, apalagi banyaknya informasi That's it. di internet, Betul banget tuh. membuat orang banyak tahu. Banyak tahu, tapi belum pada waktunya, itu nggak bagus loh. Karena mereka tidak bisa mencerna apa yang mereka tahu dengan baik. Oke. Daya informasinya banyak, tapi daya cernanya belum bertumbuh. Ya, sehingga akhirnya malah membuat mereka banyak tahu, sulit diberitahu, sulit diajar, dan pada akhirnya merasa tahu, sok tahu, dan pada akhirnya merasa benar, sulit menerima input, dan pada akhirnya mereka berharap apa yang mereka tahu itu yang terjadi. Padahal yang terjadi berbeda dengan apa yang mereka tahu. Betul banget. That's why ada satu quote dulu ngomong adalah knowledge is power. Nggak taunya salah. If Knowledge is a potential power. Baru potential power, belum jadi power, Pak. Betul nggak? Kalau dia akan jadi power jika ada put into action. Dan if knowledge itu diterima oleh Tepat. orang yang sudah memang mampu mengelola Knowledge ya. yang didengarnya. Itu dia. Kalau belum bisa mah banyak knowledge malah jadi sulit untuk Makin diajar. banyak tahu malah makin takut sebenarnya. Ya, betul, itu salah satu masalah yang muncul. Iya kan, makanya Tuhan baik, kita nggak maha tahu. Iya. Kalau kita maha tahu, kita hari ini nggak bisa ketawa. Kita tahu apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan, udah stres terus, tegang terus. Iya. Jadi banyak tahu kalau tidak disertai kemampuan daya cerna. Supaya bisa punya daya cerna yang baik gimana, Bos? Ya menurut saya, nah ini agak dalam nih. Nice. Sampai sini nih. Ya kan? Iya.
Janganlah. Maaf, Kasihan. maaf ya. Kasihan yang dengar sih. Jadi penasaran juga soalnya kan. Iya, belum cukup beruntung mereka bisa punya mentalitas banget. Nanti kan bisa ada untuk season 1 episode 3 nanti. Iya. Di episode 2 kita kupas tuntas, kita bongkar Jangan tuntas. semuanya, nanti muntah. Yes. Karena masih banyak contoh mental-mental lain yang seperti takut berubah, gak mau berubah hanya sebatas dia yang mau berubah. Kan banyak yang perlu kita bahas tuh. Iya, Ini kan baru bahas tentang mentalitas yang menunggu suatu hal sempurna dulu, betul. sesuai dia apa yang dia inginkan baru melakukan. Dan nggak pernah akhirnya mulai dan nggak pernah siap. Ya, karena seharusnya adalah untuk mulai hanya dengan apa yang ada, apa yang kita punya, dan terus dia apa, Pak? Apa yang kita punya, Apa yang ada dan apa yang apa yang ada, dan satu lagi dengar ulang aja ulang videonya. videonya. Yes. Intinya dengan apa yang ada. Apa yang ada ya itu, apa yang ada, apa yang kita punya, ya udah itu dulu aja lah ya. Ya. Dan mungkin tambah sedikit, jika ada hoki, kalau kita hoki juga ada teman, ada mentor, ada coach yang bisa mendampingi juga. Betul. Ya, itu tambahan lah ya untuk bisa menguatkan kita. Kalau butuh menguatkan lagi, lihat video ini lagi aja. Ya, betul. Iya. Ini sebenarnya saya udah siap-siap. Ini yang mau ngobrol saat cukup panas sebenarnya. Iya. Tapi hari ini ya kita lebih sempitkan sedikit tentang mental menunggu sempurna. Dikit nggak jadi berantem Pak Rini. Jangan berantem, Pak. Ya, saya rasa itu sih ya yang kita tekankan deh ya di sesi hari ini ya. Yes. Intinya jangan nunggu sempurna lah ya. Ya, mental yang siap itu adalah mental yang memulai, tidak menunggu sempurna. Apapun untuk kondisinya, mulai dulu aja. Yes. Mantap. So, thanks for today Pak Andi. Kita nanti ngobrol next ya, next season 3, bukan season 3, season 1, episode 3 ya. Kita nanti sedikit bongkar lagi aja. Ya, pokoknya setiap sesi kita ngebongkar. Kali ini kita bongkar satu tipuan nih. Iya, betul. Banyak tahu ternyata bukan Baik. bukan semestinya baik. Betul. Kalau daya cerna terhadap apa yang dia tahu Belum baik, belum bagus ya. belum baik. Itu masih bahaya sebenarnya. Oke. Racunan informasi. Itu dia. So, knowledge is not a power. Knowledge only a potential power kalau bisa dicerna dengan baik dan put into the action. Ya. Keren. So, thank you, Andi. Thank you. Sampai Kita jumpa. pokoknya next week. bareng-bareng ya sampai krisis berlalu. Nah, itu Oke. dia. So, tunggu-tunggu kita aja, teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kita banyak ngobrol. Jika nanti mau tanya-tanya, boleh tulis pertanyaan di Instagram, biar saya bisa bacakan di episode berikutnya. Atau mungkin jika ada yang pengen didiskusikan, bisa langsung DM aja ke Instagram, Facebook, dan YouTube ini. Biar nanti bisa kita baca-baca dan kita bisa jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan. Thank Sampai you. jumpa acara bongkar-bongkar lagi. Sampai jumpa di acara bongkar-bongkar lagi ya. Kita bongkar-bongkar semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you.